Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Ibu Dr. Neng Gustini SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan konseling, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bimbingan karir dan bimbingan jabatan sebagai salah satu subtopik atau topik bahasan yang ada pada mata kuliah bimbingan konseling. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai bimbingan karir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan karir di sini? Seperti yang bisa kita lihat bahwa secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan karir ini bisa saja terjadi pada usia anak-anak sekolah atau fresh graduate untuk mempersiapkan karir mereka ke depannya. Jadi di sini peran konselor adalah untuk memberikan bantuan dalam hal perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan juga penyesuaian pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh konseling. Kemudian juga di sini menurut Kertadinata, layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan tiga bimbingan lainnya, yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia karir ini sangat luas, kemudian juga pasti akan ada interaksi sosial di dalamnya, oleh karena itu perlu adanya bimbingan pribadi untuk persiapan konseli dalam menghadapi dunia karir. Kemudian juga bimbingan sosial sebagai salah satu bimbingan untuk mempersiapkan bagaimana cara berinteraksi dan juga bersosialisasi di dunia karir. Selanjutnya, yaitu ada fase perkembangan karir manusia. Nah, yang pertama yaitu ada fase pengembangan atau growth yang terjadi dari masa kecil sampai dengan usia 15 tahun. Nah, pada masa ini atau pada fase ini, manusia sedang mengalami banyak perkembangan, di mana mereka dapat mengalami perkembangan dalam minat, bakat, nilai-nilai yang ia miliki, kemudian kemampuan berpikir, dan juga potensi yang ia miliki, yang dimana ini bisa dipadu-padankan sehingga menjadi salah satu konsep diri yang disebut dengan self concept structure. Nah, selanjutnya yaitu ada fase eksplorasi atau exploration yang terjadi pada rentang usia 16 sampai dengan 24 tahun. Nah, bisa dibilang ini mungkin di fase remaja di mana pencarian atau ya mencoba untuk menyesuaikan minat dan bakat dengan karir yang ia minati atau yang ia tertarik gitu ya. Nah, tapi pada fase ini um, manusia belum bisa memutuskan memutuskan apa yang menjadi karir yang berkesinambungan dengan minat dan bakat yang ia miliki. Jadi pasti masih terdapat banyak kebingungan yang dimiliki, oleh karenanya di sini peran konselor sangat berperan gitu ya dalam membantu mereka untuk memutuskan karir yang akan ia jalankan ke depannya. Kemudian yang selanjutnya ada fase pemantapan atau establishment yang terjadi pada rentang usia 25 sampai dengan 44 tahun. Nah, pada rentang ini, pada fase ini tentunya manusia sudah memiliki karir atau seenggaknya sudah memiliki hal yang bisa disebut dengan karir yang sedang dijalankan. Akan tetapi pada fase ini tentunya akan ada banyak pengalaman yang mempengaruhi baik itu positif ataupun negatif, sehingga bisa saja pada rentang ini mereka mempertahankan karir yang sedang dimiliki atau berubah haluan kepada karir lainnya gitu ya. Jadi di sini memang terjadi adanya pemantapan atau perubahan haluan atau perubahan pikiran dalam menjalani karirnya. Selanjutnya itu ada fase pembinaan atau maintenance yang terjadi pada rentang usia 44 sampai dengan 65 tahun. Nah, pada fase ini manusia akan mempertahankan karir yang sedang ia miliki. Jadi mereka akan berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mempertahankan baik itu karir ataupun jabatan yang ia miliki. Nah, sehingga ia akan mempertahankan karir tersebut sampai dengan usia yang matang untuk pensiun gitu ya, yang cukup untuk pensiun. Selanjutnya ada fase kemunduran atau decline yang terjadi pada masa pensiun. Nah, di sini manusia akan melepaskan karir formal yang ia miliki dan ya di sini mereka melakukan pensiun. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Nah, di sini secara umum
Tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA, menurut Soekardi, adalah untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya di sini konselor juga memberikan arahan dan juga bantuan mengenai minat dan bakat yang dimiliki oleh para konseli, sehingga nanti pada saat pemutusan atau em, ya pemutusan di karir mana ia akan menjalankan karirnya, itu akan timbul rasa kepuasan karena itu akan sesuai, serasi, dan juga seimbang dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh konsul itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan khusus dari bimbingan karir. Yang pertama yaitu agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu sangat banyak sekali ditemui kasus-kasus di mana banyak sekali mm, orang masih merasa bingung dengan dirinya sendiri mengenai apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya, kemudian juga apa minat bakat dan interest mereka gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini konselor dapat membantu siswa di sini ya, khususnya siswa untuk me- memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri begitu. Kemudian selanjutnya ada agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Tentunya pada siswa itu belum mengetahui bagaimana dunia pekerjaan. Oleh karena itu di sini konselor harus bisa memberikan pengetahuan mengenai dunia kerja akan seperti apa dan bagaimana mengenai karir yang mereka minati itu. Selanjutnya adalah agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, di sini juga tujuan khususnya adalah untuk membuat siswa supaya bisa solve the problem. Jadi mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang mungkin saja terjadi pada dunia karir yang ia jalani. Selanjutnya yaitu agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia di dalam dunia pekerjaan. Tentunya di sini juga keterampilan berpikir sangat penting untuk dimiliki oleh seorang konseli gitu ya dalam hal untuk memutuskan dunia pekerjaan atau karir apa yang akan ia jalankan selanjutnya. Selanjutnya yaitu agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya berkaitan erat dengan poin nomor 2, di mana mereka juga tidak tahu ya, dunia pekerjaan itu akan seperti apa dan bagaimana. Tentunya di sini peran konselor adalah untuk memberikan pengetahuan juga atau informasi mengenai dunia pekerjaan mencakup hal berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya. Jadi di sini juga konselor harus bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan personal mereka gitu. Nah, selanjutnya itu ada bimbingan jabatan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai bimbingan karir. Dan di sini ada bimbingan jabatan. Lalu apa sih yang dinamakan dengan bimbingan jabatan? Nah, di sini bimbingan jabatan ini memiliki fokus utama yaitu untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi mereka dalam dunia pekerjaan. Hal ini mencakup penilaian kinerja, identifikasi kebutuhan pengembangan, dan persiapan untuk peran yang lebih tinggi dalam organisasi atau pekerjaan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan jabatan ini dapat terjadi atau dapat dilakukan pada orang-orang yang memiliki jabatan, baik itu di sebuah instansi atau perusahaan, ataupun di dalam sebuah organisasi. Jadi, bisa dibilang ini di luar formalitas atau di luar lingkungan formal seperti sekolah gitu ya, karena biasanya mungkin ini terjadi pada orang-orang yang sudah memiliki jabatan. Nah, di sini juga ada poinnya gitu ya yang di-highlight bahwasanya di sini bimbingan jabatan ini dapat membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan juga mempertahankan posisi mereka. Jadi di sini bimbingan jabatan ini lebih berfokus pada bagaimana cara seseorang untuk bisa mempertahankan jabatan yang ia miliki dan juga memperdalam informasi-informasi dan juga hal-hal lainnya, mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya supaya ia bisa
mengambil peran atau mengambil langkah yang lebih tinggi lagi dalam sebuah instansi ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya tadi sebelum saya membahas mengenai bimbingan jabatan, saya juga sudah terlebih dahulu membahas mengenai bimbingan karir. Lalu apa sih yang membedakan antara bimbingan karir dan bimbingan jabatan? Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Nah, yang pertama itu dilihat dari segi definisinya. Nah, di sini Soekardi membedakan definisi antara bimbingan karir dan juga bimbingan jabatan. Nah, untuk bimbingan karir ini sendiri lebih menitik beratkan pada perencanaan kehidupan yang harus dimiliki terlebih dahulu, serta lingkungan sekitarnya agar mereka memperoleh dan memiliki pandangan yang luas dan positif tentang karir di masyarakat. Nah, selanjutnya, sedangkan bimbingan jabatan di sini lebih menekankan pada layanan yang berpusat pada pemberian informasi, pasar kerja, dan jabatan. Jadi, di sini perbedaannya sudah terlihat dengan jelas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan karir ini lebih menitik beratkan pada perencanaan kehidupan sebagai titik awal persiapan ke dalam dunia karir, sementara jabatan di sini lebih menitik beratkan pada pemberian informasi mengenai pertahanan atau mempertahankan jabatan yang dimiliki. Nah, tapi tentunya kedua hal ini, karir dan jabatan, menurut saya itu sama ya, tidak jadi saling berhubungan di mana di dalam bimbingan karir itu sudah pasti akan tercakup atau akan ya akan include bimbingan jabatan di dalamnya. Begitupun dengan bimbingan jabatan, jabatan ini sendiri merupakan salah satu karir bagi seseorang. Jadi memang saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya yaitu dari segi bentar. Nah, selanjutnya dari segi waktu pelaksanaan. Nah, untuk bimbingan karir ini biasanya dilakukan di luar konteks tempat kerja, seperti dalam lembaga pendidikan formal atau sekolah, kemudian juga kantor karir, atau dengan konsultan karir independen. Jadi bisa dibilang bahwa bimbingan karir ini bisa terjadi pada siswa ataupun pada fresh graduate, ataupun orang yang sudah memiliki karir untuk perencanaan karir mereka ke depannya. Selanjutnya mengenai bimbingan jabatan, ini lebih sering dilakukan dalam konteks tempat kerja, biasanya melalui program pengembangan internal, penilaian kinerja, atau sesi pembinaan langsung dengan manajer ataupun dengan atasannya. Nah, selanjutnya yaitu dari luang lingkup dan tujuannya. Dari bimbingan karir ini bertujuan untuk membantu individu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi karir mereka secara keseluruhan, termasuk eksplorasi pilihan karir. Nah, kemudian juga pengembangan keterampilan pencarian kerja dan penyesuaian terhadap perubahan dalam karir. Nah, selanjutnya mengenai bimbingan jabatan, di sini bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam peran atau posisi pekerjaan yang mereka jalani saat ini, serta mempersiapkan mereka untuk kemajuan di tempat kerja. Nah, begitu ya. Jadi memang di sini lebih dititik beratkan bahwa bimbingan karir memang lebih ke perencanaan dan juga bimbingan jabatan di sini lebih pada pertahanan atau mempertahankan jabatan dan juga kemajuan posisi jabatan mereka di tempat kerja, di dunia kerja ya. Selanjutnya, peran konselor di sini ya, peran pembimbing. Nah, di sini untuk bimbingan karir, pembimbing karir dapat berupa konsultan karir, penasihat akademik, konselor, atau pelatih karir yang bekerja dengan individu secara individual ataupun dalam kelompok. Selanjutnya dari bimbingan jabatan, yaitu pembimbing jabatan seringkali adalah manajer atau atasan langsung individu yang memberikan arahan ataupun masukan dan juga pembinaan terkait dengan kinerja dan pengembangan profesional di tempat kerja. Nah, sekarang di sini ada metode bimbingan yang dapat dilakukan oleh konselor terhadap konseli. Yang pertama yaitu untuk bimbingan karir, dapat berupa ceramah dari narasumber, jadi dapat mendatangkan narasumber yang bisa memberikan informasi-informasi mengenai karir yang tentunya akan relate atau akan berhubungan erat dengan interest siswa gitu ya, dengan minat dan bakatnya siswa. Selanjutnya diskusi kelompok, juga pengajaran unit, dan juga ada sosiodrama, dan ada juga karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah tentunya. Nah, selanjutnya untuk bimbingan jabatan itu dapat berupa diskusi kelompok, kemudian juga dapat berupa wawancara karir, untuk mengetahui latar belakang dari jabatan atau dari orang yang memiliki jabatan tersebut ya, dari konselinya.
kemudian juga penilaian keterampilan dan kepribadian, kemudian juga ada analisis SWOT untuk mengetahui uh, kelebihan dan juga kekurangannya, selanjutnya juga pengembangan rencana pengembangan pribadi, bahwa kedepannya akan seperti apa dan bagaimana mengenai perencanaan secara individunya. Selanjutnya yaitu ada sesi pembinaan atau mentoring, kemudian ada pemberian umpan balik atau feedback, kemudian juga ada pengembangan keterampilan dan juga mengidentifikasi peluang karir, dan yang terakhir adalah pengelolaan konflik dan stres. Karena memang ini juga sangat berkaitan erat ya dengan dunia karir ataupun dunia jabatan, bahwa pengelolaan emosi ataupun konflik dan stres ini sangat berhubungan erat dengan keduanya, maka ini pengelolaan emosi ini sangat penting gitu untuk dilakukan. Oke, nah selanjutnya ada manfaat dari bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Nah, untuk bimbingan karir itu sendiri memiliki manfaat untuk membantu menemukan kepuasan pekerjaan, karena bisa saja dari adanya bimbingan yang telah dilakukan, maka pekerjaan yang dilakukan atau dijalani oleh konseli itu akan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh konseli itu sendiri. Selanjutnya itu membimbing dalam pengambilan keputusan, karena seringkali banyak sekali orang yang sulit untuk mengambil keputusan karena banyak hal yang membingungkan dan juga membuat goyah. Jadi memang perlu adanya bimbingan karir sehingga dapat mempermudah konseli dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Itu tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya kesadaran diri ataupun mengenali diri sendiri itu sangat penting. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan pencarian kerja, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pengembangan karir berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada bimbingan jabatan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kinerja kerja, kemudian memfasilitasi kemajuan karir tentunya, nah dan juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi, membangun hubungan kerja yang kuat, kemudian juga meningkatkan retensi karyawan. Nah, di sini ada hal yang sangat berkaitan erat dan juga sama ya, direksi katanya, yaitu memfasilitasi pengembangan karir yang berkelanjutan. Nah, di sini memang bimbingan karir dan juga bimbingan jabatan harus dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Jadi tidak hanya bisa dilakukan satu kali, tidak, tapi harus dilakukan secara berkesinambungan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia itu akan mengalami perubahan, dalam artian pasti mereka akan berubah dalam berpikir, cara berpikir, ataupun minat dan bakat yang baru ia temui itu akan merubah pikiran mereka. Sehingga bisa jadi saja di tengah jalan manusia itu akan berubah haluan atau berubah pikiran dari asalnya misalkan karirnya A menjadi B. Nah, di sini peran konselor itu sangat penting dalam membantu pengembangan karir selanjutnya dari para konselingnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan pada saat saya mempresentasikan atau menjelaskan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.